Kaum perempuan Arab Saudi kini memperoleh kebebasan mengenakan busana sesuai seleranya. Jauh sebagaimana bayangan muslim sebelumnya, mereka bisa buka aurat. Bahkan siapapun yang berkunjung, dibebaskan sesuai selera mereka. Tentu kita tahu bahwa Arab Saudi merupakan sebuah negara di Timur Tengah dengan sistem pemerintahan negara monarki absolut dan berlandaskan syariat Islam. Oleh sebab itu, negara ini lantas dikenal dengan aturan-aturannya yang begitu konservatif. Terhitung mulai 2018 lalu, sesuai visi Arab Saudi 2030 yang dirancang Muhammad bin Salman, menjadikan Arab Saudi semakin menegaskan visinya untuk tidak saja menjadi pusat dunia Arab dan Islam, namun justru menginginkan sebagai kekuatan investasi dunia dan pusat yang menghubungkan benua Asia, Afrika dan Eropa. Implikasinya, dampak penerapan visi 2030 itu terjadi di segala bidang dan menyentuh semua kalangan, termasuk kaum perempuan. Para wanita Arab mendapatkan kesempatan untuk membantu menyukseskan program pembangunan di berbagai bidang. Kemudian, hal ini secara langsung berpengaruh pula terhadap cara berpakaian mereka. Bagaimana tidak, kaum perempuan Arab Saudi kini memperoleh kebebasan mengenakan busana sesuai seleranya, asalkan tetap menjaga nilai-nilai kesopanan. Diketahui bahwa negara Arab Saudi sebelumnya mewajibkan para perempuan menggunakan hijab saat beraktivitas di luar. Sejatinya, hijab itu harus menutupi seluruh bagian tubuh perempuan. Aturan tersebut sudah sejalan dengan syariat Islam yang mengatur cara berbusana perempuan muslim, baik saat di luar rumah, dan bagaimana berinteraksi dengan lawan jenis yang tidak memiliki hubungan darah. Namun, kini aturan wajib menggunakan jilbab tersebut sudah tak lagi diterapkan pemerintah Arab Saudi. Mereka, setiap perempuan Arab Saudi, boleh untuk tidak mengenakan busana muslimah seperti hijab, burka, cadar, dan nikab ketika beraktivitas di luar rumah. Benar saja, langkah ini dianggap sejalan dengan program modernisasi yang digaungkan pemerintah. Lebih daripada itu, dalam sebuah industri perniagaan, fashion merupakan cross-sektor konsep yang menguasai banyak bagian dari industri perniagaan termasuk di sektor perhiasan, parfum, kosmetik, dan alas kaki. Kemudian, industri fashion menjadi sebuah industri yang sangat amat diminati. Bahkan, memiliki permintaan produksi lebih tinggi dibandingkan industri-industri lainnya. Selebihnya, semakin banyak permintaan pasar terhadap produksi barang, lantas semakin banyak pula produksi yang akan dilakukan oleh fashion company. Hal ini dibuktikan oleh semakin tingginya permintaan pasar terhadap model abaya modern, yang menunjang kegilaan dan kegiatan wanita Arab. Sehubungan dengan itu, segala aspek yang terdapat pada fashion terus menunjukkan perkembangannya dari masa ke masa, baik dalam aspek warna, model, maupun corak sebagai pelengkap. Oleh sebab itu, saat ini fashion company tidak hanya berkompetisi dalam memperbanyak produksi barang, namun mereka juga harus beradaptasi dengan lingkungan baru, yang akan menjadi penentu besaran peminat barang yang mereka produksi. Pada hari ini, khususnya di Arab Saudi, fashion adalah sebuah kebutuhan pokok bagi tiap individu dan dapat menggambarkan sebuah pengekspresian diri serta wujud citra budaya bagi negara Arab Saudi. Sejatinya sejak dahulu, wanita di Arab Saudi merupakan wanita yang hidup di bawah kekuasaan pemerintah, yang terus-menerus menekan keberadaan perempuan. Sehingga sulit bagi mereka untuk melakukan aktivitas seperti layaknya wanita pada umumnya di negara yang berbeda. Pemerintah Arab Saudi memperlakukan kontrol sosial yang lebih besar kepada perempuan dibanding laki-laki. Wanita Arab Saudi dianggap sebagai wanita yang lemah dan pasif sehingga tidak dapat berpartisipasi atau bergabung di banyak sektor kerja. Selain itu, pada waktu wanita Arab bersedia mendapatkan lebih banyak peran dan tanggung jawab pada forum pendidikan, politik, pekerjaan, serta bidang sosial, laki-laki Arab tidak menginginkan berbagi tanggung jawab dengan mereka karena wanita Arab dianggap sebagai makhluk yang lemah. Hal ini juga dibuktikan dengan penelitian Basel, yang berpendapat bahwa stereotip yang sangat melekat di masyarakat Arab menyebabkan adanya ketimpangan gender secara sosial bagi kaum wanita di Arab Saudi. Lebih daripada itu, pada tahun 2018,
Arab Saudi membuat reformasi yang diprakarsai oleh putra mahkota kerajaan yaitu Muhammad bin Salman MBS. Reformasi ini menuntut Arab Saudi untuk memaksimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang potensial serta melimpah, namun tidak dimanfaatkan dengan maksimal oleh pemerintahan Arab Saudi sejak awal tahun 1980. Sumber daya manusia di Arab Saudi tentunya meliputi perempuan di kalangan cendekia dan para peneliti di berbagai bidang. Pemerintah Arab Saudi memiliki visi 2030 mereformasi sosial ekonomi yang tidak hanya bergantung pada minyak dan gas, meningkatkan pelayanan publik seperti bidang pendidikan, kesehatan, rekreasi dan bidang lainnya. Seiring dengan visi 2030, pemerintah Arab Saudi memberikan ruang yang luas kepada kaum perempuan untuk menduduki sektor-sektor penting di bidang ekonomi pekerjaan baik swasta maupun pemerintahan. Padahal sebelumnya pada tahun 1980-an, pemerintah Arab Saudi hanya mengizinkan perempuan bekerja pada sektor kesehatan, perawat, dan pendidikan guru. Namun, dengan adanya reformasi yang diumumkan oleh Muhammad bin Salman, sekarang, hampir semua sektor pekerjaan memiliki pekerja perempuan. Adanya perubahan kebijakan yang diumumkan oleh Muhammad bin Salman terhadap perempuan Arab Saudi diantaranya, pada tanggal 24 Juni tahun 2018 dilaksanakan pencabutan larangan mengemudikan mobil bagi perempuan Arab Saudi, serta pada tanggal 12 Januari tahun 2018 wanita Arab berusia di atas 21 tahun diizinkan untuk melakukan perjalanan keluar, izin menempuh pendidikan, dan izin membuat paspor tanpa adanya wali laki-laki. Reformasi yang diumumkan oleh Muhammad bin Salman mendapatkan respon positif dari masyarakat Arab Saudi. Masyarakat Arab Saudi lebih leluasa mencari pekerjaan dan mengekspresikan hobi mereka di ruang publik, khususnya bagi perempuan. Perempuan Arab Saudi menyambut dengan baik karena dengan adanya reformasi, perempuan-perempuan yang ada di Arab Saudi dapat mengekspresikan diri dan berperan lebih banyak dalam sektor kerja. Dampak positif dari reformasi yang diprakarsai oleh Muhammad bin Salman adalah bertambah banyaknya wanita yang menggeluti bidang fashion dan desain di Arab Saudi. Salah satunya adalah Eman Joharji yang menciptakan abaya sporty bagi wanita Arab Saudi dengan tujuan mempermudah penggunaannya dalam berbagai aktivitas. Eman Joharji menuturkan bahwa abaya sporty merupakan sebuah bagian dari merefleksikan kebebasan bagi para perempuan, terlebih lagi bagi perempuan modern. Tahani Nasser Al-Ajaji pada tahun 2018, dalam tulisannya dengan judul Abaya and its Aesthetic Fashion Role in Saudi Arabia, yang meneliti perkembangan model abaya, dapat diketahui bahwa abaya tidak lagi terbatas untuk menutup lekuk tubuh wanita dan menjadi pakaian tradisional saja, namun abaya kini memiliki berbagai desian dan menjadi bagian dari tren fashion. Abaya memiliki perubahan dari segi model dan aksesoris yang menghiasi abaya, namun masih menggunakan warna hitam atau coklat sebagai warna dasar abaya pada tahun 2016 hingga 2017.